Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Transito, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, Ki Haji Syarif Manaji dan Ustadz Asmar Lambo. Dan kita akan mengangkat tema seperti pengantar tadi, yaitu berkaitan dengan kekerasan adalah cermin kemunduran akhlak. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir, yang cantik-cantik, ibu-ibu yang berwarna-warni merah, putih, kuning, hijau, abu-abu, mudah-mudahan semua jilbabnya udah lunas semua. Amin. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Melihat wajah bapak-bapak yang hadir maupun ibu-ibu yang hadir, sangat jelas mukanya semua lembut-lembut. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini membawa satu risalah. Apa itu? Kasih sayang. Surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutus sebagai rasul di muka bumi ini kecuali hanya untuk membawa kasih sayang di antara umat manusia. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita biasa mendengar yang disebut dengan zaman jahiliyah, di mana Umar bin Khattab begitu kerasnya dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Bahkan kekerasan yang berlaku, wanita-wanita yang berjalan menuju ke masjid itu ditangkap dan diperkosa hingga suatu ketika Nabi bersabda melarang wanita datang ke masjid pada saat itu. Kenapa? Masih rawan kekerasan. Di mana sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang berlaku di antara para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad, sedikit kesalahan pancung, sedikit kesalahan potong tangan, sedikit kesalahan bunuh dia. Akan tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang memberikan ajaran kasih sayang. Itulah wanita dimuliakan, wanita diangkat derajatnya, wanita dihormati. Bahkan setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang perjalanan hidupnya kurang lebih 63 tahun, Rasulullah hanya mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia, dan akhlak yang paling mulia adalah kasih sayang dan kelembutan. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One serta Bapak Ibu yang hadir, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah pada saat berdakwah di Taif. Ya, kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, nanti ada city tour. Kita jalan ke Taif, suatu daerah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di daerah Taif. Semua penduduk Taif tidak ada yang senang, bahkan Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran. Dalam beberapa riwayat menjelaskan Rasulullah pelipisnya berdarah. Ada riwayat gigi taringnya patah karena dilempar batu. Datang malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, maukah kamu kedua gunung di Taif ini saya letupkan agar semua penduduk Taif ini meninggal dunia karena kezalimannya terhadap kamu? Rasulullah hanya membalas dengan senyuman. Ia mengatakan, tidak, mereka tidak tahu kalau saya ini diutus oleh Allah. Lembut tidak? Lembut. Maka tidak ada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kekerasan. Kita bisa melihat dalam Al-Quran yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kekerasan. Di mana ada ayat dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat pengikut-pengikutnya asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda dalam bahasa Arab, bila kita mencari di laman Google, akan didapatkan arti keras atau kekerasan.
Namun di dalam Al-Quran inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh Google. Karena di dalam Al-Quran kata kekerasan ada 2 ayat yang artinya sama menurut Google, tapi tidak sama dalam arti kosakata bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah asyidda, yang kedua adalah asyadid. Artinya sama, kekerasan bila kita cari secara makna bahasa di Google maupun di kamus. Tapi ketika kita melihat penggunaannya di dalam Al-Quran sangat berbeda. Kalau digunakan kata asyidda, itu digunakan pada tempat kemuliaan, di mana akhlaknya Nabi adalah asyidda. Maka ulama menafsirkan tegas, ketegasan bukan kekerasan. Muhammad dan para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, tegas terhadap kekufuran. Itu Nabi Muhammad. Bukan keras, Pak. Tegas terhadap kekafiran, bukan keras. Kalau kekerasan itu dihubungkan dengan neraka. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Hadid. Wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat ada azab yang sangat keras. Jadi kekerasan dalam bahasa asyadid itu dimanfaatkan atau digunakan dalam menghubungkan perkara neraka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apapun alasannya, yang namanya kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak semua harus diselesaikan dengan kekerasan. Bahkan masalah jarang, bahkan hampir tidak ada yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Maka ulama kita mengatakan jangan memukul nyamuk di atas bisul. Apa Bu? Jangan memukul nyamuk di atas bisul. Tidak menyelesaikan masalah. Betul tidak? Iya, jadi orang yang ingin menghancurkan kezoliman, ingin menghancurkan sesuatu hal yang tidak baik dengan melaksanakan kekerasan, itu bukan akhlak dan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kedua saya bisa berikan di dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lutfiyatun li ahli. Dia itu sangat lembut kepada keluarganya. Dia sangat lembut kepada li ashabih, kepada para sahabatnya. Lihat kelembutan Nabi. Ada Arab Badui datang ke masjid, di sudut masjid dia kencing. Kencing dia, kencing berdiri, kakinya diangkat sebelah, persis umat Nabi yang ada di Indonesia. Di sini nggak ada Pak ya? Iya, dia kencing di masjid. Umar bin Khattab marah, bahkan sampai Umar bin Khattab mencabut pedangnya untuk membunuh orang Arab Badui tadi. Rasulullah melarang. Rasulullah malah memanggil orang itu. Rasulullah tersenyum dengan baik. Tujuannya apa? Rasulullah menunjukkan kelembutannya. Sampai-sampai menantu Rasulullah itu Imam Ali mengatakan, andainya kamu Muhammad tidak lembut, maka sungguh Islam ini tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu berlaku lemah lembutlah di antara kita. Suami lembut ke istri, istri lembut ke suami, ibu lembut ke anak. Satu kali marah kepada anak, 1000 saraf anak itu terputus. Maka dari itu jangan pernah menunjukkan kekerasan terhadap anak. Karena kelembutan itulah yang akan membangkitkan jiwa semangat dan lutfiah di dalam hati. Sehingga hidup kita harmoni, menjadilah rahmatan lil alamin itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita bertanya lantas manusia seperti apa yang memiliki akhlak yang sempurna. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika pilihan terakhir adalah berperang, Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengasah pedang setajam-tajamnya agar tidak menyakiti musuhnya. Dan bahkan ketika para tawanan perang begitu banyak yang hadir di hadapan Rasulullah, banyak sekali dari mereka yang justru bersahadat karena kesempurnaan akhlak Rasulullah. Disinilah pentingnya adalah pendidikan akhlak. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Syarif, selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kekerasan cermin kemunduran akhlak. Lantas bagaimanakah agar akhlak kita tidak mundur? Kita tahu bahwa manusia memang diciptakan secara fluktuatif, naik dan turun. Disinilah pentingnya pendidikan akhlak. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Banyak wajah yang tidak asing dalam hidup saya ini, saya kenal, yang mudah-mudahan wajah-wajah yang penuh dengan kasih sayang. Karena memang ini menjadi penting. Saya sih hakul yakin kalau kita ngelihat banyak kekerasan terjadi pada bukan hanya orang dewasa, remaja sekarang, bahkan kayak udah gak punya hati mereka. Mendatangkan petaka kepada orang lain, ada kok bisa begitu hatinya mati, maaf, sampai dianiaya, orangnya sampai koma, ada yang sampai meninggal dunia. Sebabnya apa nih? Banyak faktor. Di antaranya yang paling penting adalah ketika rumah tangga itu menghadirkan contoh dan teladan. Maka biasanya yang anak-anak pada bikin kekerasan di jalanan, kebanyakan adalah yang ibu-ibunya gak suka datang ke majelis taklim. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha menjauhkan para ibu-ibu dari majelis taklim, seakan-akan mereka ingin membuat kekerasan menyebar di mana-mana. Karena dalam konsep agama kita al-ummah madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolahan pertama. Kalau mereka tidak dibekali ilmu agama, kalau mereka dibikin jauh dari majelis taklim, maka nanti apa yang akan mereka ajarkan kepada anak-anak mereka? Kalau ibu-ibunya, para orang tuanya tidak mengetahui bagaimana seharusnya mendidik anak supaya mereka mempunyai kasih sayang, maka kemudian yang terjadi adalah kebencian dan permusuhan. Ente jangan kebangetan bangga bila kemudian punya status di dunia, kemudian katanya udah menjadi orang sukses. Tuh di TV kita lihat anak orang kaya yang berbuat kejahatan. Betul apa enggak? Bukankah ini menjadi bukti bahwa kegagalan mereka yang hanya meninak bobokan anak mereka dengan memenuhi materi mereka? Oh ternyata tidak cukup. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sempat memandang agak sinis kepada seorang ayah yang bernama Aqra bin Habis. Ini dalam Sahih Bukhari, nggak tanggung-tanggung, tidak diragukan kesahihannya. Ini ada sahabat yang Nabi sampai memandang sinis karena keterlaluan jadi seorang ayah. Saat dia melihat Nabi mencium cucunya yang bernama Hasan, ini sahabat Nabi yang namanya Aqra bin Habis berkata, "Ya Rasulullah, innali asyaratan minal walad." Aku punya anak 10 ya Rasulullah. Ma qabbaltu ahadan minhum. Aku tidak pernah mengecupnya satu pun dari mereka. Punya anak 10. Tapi dia tidak pernah mencium anaknya. Seperti yang dia lihat baginda Rasulullah memeluk Hasan dan menciumi keningnya dengan penuh kasih sayang. Jemaah, apa yang terjadi
ketika dia bercerita bahwa 10 anaknya tidak pernah dia cium. Nabi kemudian bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak pernah menebarkan kasih sayang, tidak menyayangi, maka dia tidak layak untuk disayangi. Jemaah sekalian berbahagia, inilah yang menjadi sebuah ukuran buat engkau mencintai keluargamu. Bukan sekedar kau penuhi secara materi, tapi kau penuhi dengan kasih sayang. Supaya ditransfer tuh energi kasih sayang yang kau miliki meresap dan masuk ke dalam hati anak-anakmu. Sehingga mereka begitu keluar dari rumah, yang mereka tebarkan adalah kasih sayang. Tidak kekayaan membuat mereka menjadi sombong. Tidak jabatan membuat mereka jadi memandang sebelah mata orang lain. Yang ada saling menghormati. Tidak kemudian berlaku sewenang-wenang. Kita cukup sedih dengan potret Republik ini di tahun-tahun belakangan ini. Karena begitu banyak tawuran yang terjadi lagi. Masa anak disuruh sekolah lagi bawa celurit. Bukannya bawa buku, dia bawa alat-alat tajam, benda-benda tajam. Dan kebencian yang ditawarkan di dalam pergaulan mereka. No musuh kita, no musuh kita. Jemaah, saya tidak ingin mendiskreditkan sekolah. Karena letak kesalahan terutama adalah dalam rumah tangga. Jangan-jangan ente waktu mereka lahir tidak dikumandangkan adzan di telinga kanan maupun telinga kiri dengan iqomah. Atau jangan-jangan kebangetan banyak makanan yang haram yang kau lesakkan ke dalam perut anakmu. Sehingga yang keluar dari perbuatan mereka adalah perkara-perkara haram dan meresahkan. Jemaah sekalian berbahagia, dulu saya mendapatkan pendidikan yang disebut dengan penataran P4. Kita diajarkan norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Itu saja sudah cukup menjadikan engkau orang yang saling tolong menolong. Apalagi kemudian dalam agama kita diajarkan bagaimana Al-Quran mengingatkan tentang tanggung jawab dari seorang ayah yang diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Seorang yang dilemparkan dalam kobaran api tapi kemudian tidak terbakar. Al-Quran bercerita Nabi Ibrahim serius ketika mengawal anak keturunannya dengan doa. Dengan sebuah redaksi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bila kita ingin melihat siapa yang paling bersalah dalam hal ini, engkau para orang tua yang kelewat jauh dari majelis taklim, dan engkau yang suka melarang orang yang ke majelis taklim. Saya perlu sampaikan ini, cuma di pelajaran majelis taklim kita diingetin jangan dendam, maafin. Nabi SAW mengajarkan bahwa ada 3 hal yang harus kau lakukan. Sambung silaturahim yang putus. Sil man qata'aka. Sambung silaturahim. Orang yang memutuskan dari silaturahim itu, yang mutusin dia. Kata Nabi, sambung, ente nyambungin. Yang mutusin orang lain, engkau yang suruh menyambungkannya. Wa'fu amman zalamaka. Dan maafkan orang yang telah berbuat aniaya kepadamu. Allahu Akbar. Ini cuma didapat di majelis taklim. Terus ente bilang bahwa bahaya keseringan ibu-ibu ke majelis taklim. Ngawur aja. Ini pelajarannya ya akhi. Wa'fu amman zalamaka. Dan maafkan orang yang telah berbuat aniaya kepadamu. Dan berikan wa'ati man haramaka. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Jadi pelajaran akhlak ini terjaga harusnya dalam kehidupan rumah tangga. Dimanapun mereka dilepaskan. Bila mereka terlahir dari sekolah rumah tangga dari ayah dan seorang ibu yang mengajarkan tentang akhlak. Mereka tidak akan pernah menebarkan madarat dimanapun mereka berada. Yang ada hanyalah pandangan cinta dan kasih sayang. Semoga manfaat.
Terima kasih Kiai Syarif yang kembali mengingatkan bahwa begitu banyak peristiwa yang hampir setiap saat terjadi di hadapan kita, barangkali bisa kita katakan pada level yang cukup mencemaskan. Tawuran pelajar bukan sekedar mereka saling menyakiti, tetapi kalau kita perhatikan mereka membawa begitu banyak senjata tajam dengan begitu banyak bentuknya. Mereka sesungguhnya berniat untuk membunuh bahkan, dan tidak sedikit korban yang telah berjatuhan. Ini yang harus kita jawab dalam diskusi kita kali ini. Insya Allah kita akan tampilkan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema berkaitan dengan kekerasan adalah cermin kemunduran akhlak. Insya Allah dari segmentasi tanya jawab yang kami siapkan ini tentu saja akan memperdalam tema kita dan meningkatkan kewaspadaan kita untuk berhati-hati dengan berbagai macam fitnah yang kita hadapi saat ini. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Imam yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratrioso dari DMI Pondok Lapa. Begini Ustadz, kekerasan itu kan sebuah perilaku ya, yang biasanya adalah dampak atau manifestasi atau reaksi dari sebuah emosi yang sedang bergemuruh dalam diri seseorang. Entah karena dia marah, sedih, ataupun kecewa gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika emosi-emosi itu datang kepada kita gitu loh. Sehingga bagaimanapun marahnya kita, bagaimanapun sedang sedihnya kita, dan bagaimanapun separah-parahnya kita kecewa, kita tetap tenang, tetap stabil, tetap bisa ngontrol sehingga kekerasan itu tidak kita munculkan di dalam perilaku kita. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asmar. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Output daripada kekerasan itu berawal dari kekecewaan, hati yang gundah gulana, dari emosi yang tidak terkendali. Maka Islam itu mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang semakin tenang. Mengajarkan kita untuk bagaimana hati semakin bersih. Dan itu banyak dijelaskan dalam beberapa riwayat. Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Hanya dengan menyerahkan diri kepada Allah, hati menjadi lembut. Ya. Di dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan hatinya. Nah, maka Islam ini hadir memang bagaimana kita mengolah hati. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Surga aja didampingkan dengan persoalan kemarahan. Kenapa? Karena memang kemarahan ini adalah kunci utama terjadinya kekerasan. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin pandai dia mengolah emosinya.
Jadi kalau emosi tidak mampu kita olah dengan baik, maka disitulah kemerosotan iman kita. Ibu kalau lagi marah, ngomelnya minta ampun. Ngomel sama suami macam-macam. Baru suami bilang buatkan air panas mah. Suruh buat air panas. Siapa suruh kau nikahi saya? Saya tidak pernah mau menikah sama kamu. Kamu datang di rumah melamar. 1 jam ngomelnya. Betul Bu ya? Betul Pak ya? Bapak bilang betul. Kenapa? Bayangkan istrinya seperti itu. Betul Pak ya? Iya. Jadi bagaimana agar emosi kita bisa terkendali dengan baik? Maka solusi yang diberikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, yang pertama harus mengingat terus kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Itu kunci. Bagaimana seluruh aspek persoalan kehidupan kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, fahuwa muhsinun. Dia ikuti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu menahan amarah, tidak prasangka buruk. Kita berbuat baik dengan sesama. Kita wal'afina anin nas, memberikan maaf kepada sesama. Dengan cara-cara ini, maka Allah Subhanahu wa taala fahuwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi, akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Maka tidak ada kekerasan. Yang terjadi adalah kebaikan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka di hatinya tidak akan ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa sedih. Kenapa? Konsepnya balaman aslam. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsepnya. Serahkan diri kepada Allah, apapun problematik kehidupan kita, maka itu akan membuat emosi kita akan terkontrol dengan baik. Cara yang lain, Rasulullah ngajarin kita ketika marah langsung ambil wudhu. Natap langit, hirup dalam-dalam nafas kita. Kemudian kita menyebut nama Allah. Boleh subhanallah, boleh astaghfirullah. Ya, yang penting sebutlah kalimatut thayyibah di dalam menghirup nafas kita menatap ke langit. Itu bahagian daripada apa yang diajarkan Nabi SAW. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rohmani dari Majelis Taklim Anissa atau PKK RW 03 Kelurahan Pondok Kelapa. Sekarang ini kan Ustadz, banyak sekali anak-anak remaja itu dari bawah sampai atas itu melakukan kekerasan, ya. Sedangkan orang tua sudah nasihati dari rumah, kalau sekolah jangan berantem, jangan begini-gini. Terus yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara yang terbaik bagi orang tua mendidik anak remaja ini dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran, maka memang tidak ada yang mampu untuk melunakkan hati seseorang untuk menebarkan kasih sayang kecuali hanya Allah. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya akan jadikan ini sebagai rumusan konkret buat para orang tua ketika diresahkan dengan begitu barbarnya dalam tanda kutip pergaulan remaja sekarang yang dulu kita nggak pernah dapetin. Sehingga mereka tidak punya kasih sayang, bahkan tadi disampaikan oleh Mas Agung, kayaknya membunuh bagian dari kebahagiaan mereka. Orang tua yang manapun jika ditanya, saya tidak menginginkan itu Ustadz. Tetapi ternyata tidak cukup hanya saya tidak menginginkan itu. Saya sudah berpesan kepada anak saya Ustadz, tetapi tidak cukup hanya saya sudah berpesan. Di antaranya adalah ketika kita buka surah Al-Imran ayat 159 tadi, maka kita diingatkan bahwa sekelas Nabi Muhammad SAW diceritakan. Maka dengan rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum, hatimu menjadi lembut kepada mereka.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau menjadi orang yang keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka jamaah sekalian berbahagia, dari sini ada sebuah rumusan yang tidak bakal gagal. Bila engkau menginginkan anakmu terselamatkan, sama seperti tadi saya bilang, dilepas dimanapun, dalam keadaan barbar seperti apapun, bila anakmu sudah kau bekali dengan sebuah penjagaan dari Allah, mereka tidak akan pernah terganggu dengan dimanapun mereka berada. Yang ada hanya pandangan kasih sayang. Bagaimana caranya? Ajarkan kasih sayang itu bukan hanya secara verbal, tetapi kau contohkan. Seorang ayah kemudian menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Kadang-kadang sekarang begini, orang tua merasa cukup, yang penting uang buat sekolah, buat jajan udah ada. Ente lupa untuk melakukan, kalau bahasanya Mas Agung, personal touching. Jadi perlu kita mengajak berbicara kepada anak kita. Kita siapkan waktu kepada anak kita. Kita nasihatin, nak, jangan berlaku kasar, jangan jadi pendendam. Jangan menjadi orang yang tidak suka memaafkan. Kalau ente mikirin dosa ente juga lebih banyak, dosamu lebih banyak nak dibanding dengan dosa orang lain berbuat kesalahan padamu. Tapi Allah masih maafin. Jadilah pemaaf. Lihat, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi diajarin oleh Allah. Adabani Rabbi. Allah mengajarkan aku. Jamaah, karena itulah kemudian Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka jawaban konkretnya adalah jangan sepelekan masalah doa. Bungkus anakmu dengan doa. Setiap mereka keluar tidak cukup hanya pesan, tetapi titip kepada Allah, ya Allah berikan penjagaanmu untuk anak kami. Itu yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Padahal anak kecil, anak yang dia minta penjagaan dari Allah belum sekolah di STM, belum sekolah di SMA. Tapi dia sudah minta penjagaan kepada Allah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kan yang membuat orang jadi benci, dendam, marah, kemudian mau membunuh adalah karena setan masuk menguasai hati mereka. Maka bungkus mereka dengan penjagaan dari Allah, taruh di mana aja mereka akan aman insya Allah. Nah, Kiai, kekerasan, rasa marah adalah potensi energi yang memang sengaja dititipkan Allah di dalam diri kita. Kita tahu pada realitasnya ternyata tidak mudah untuk bisa menekan rasa marah. Bahkan dalam dunia kedokteran atau psikologi ada yang disebut dengan pelepasan. Lepaskan rasa marah. Ketika ditahan muncullah begitu banyak penyakit, salah satunya adalah hipertensi dan lain sebagainya. Nah, artinya mungkinkah manusia akan menjadi orang yang sangat tenang sementara potensi itu masih ada dalam diri kita, Kiai? Yang dibahas atau yang ditanya oleh Mas Agung persis dibahas oleh Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah. Ente jangan bunuh habis kemarahan itu, karena akan berbahaya. Maka Imam Ghazali menyebutkan bahwa hatimu adalah panglimanya, amarah itu adalah pasukannya. Kalau pasukan, tentara kudu nurut sama panglima. Maka bila hatimu menjadi kolbun salim, maka engkau bisa menjadikan amarahmu itu berpotensi kepada pahala. Contoh, bila agamamu dihina kau wajib marah. Jangan kau bunuh habis marahmu. Jiwa pemarahmu harus kau timbulkan. Saat kau punya keluarga diusik oleh orang lain yang akan mengancam mereka, kau jadi suami melindungi istri dan anak-anakmu. Jangan kau hilangkan amarahmu, tapi gunakan amarahmu di waktu yang tepat. Maka itu di dalam Al-Quran Allah ceritakan mereka yang pernah berhaji pernah mendapatkan langsung pelajaran dari Allah. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Diajarkan langsung oleh Allah. Karena bila engkau mampu menguasai itu, kau menjadi orang yang bisa menebarkan kemanfaatan. Jadi amarah itu tidak selamanya membawa kepada masalah yang negatif. Enggak. Karena itu adalah sebuah potensi yang ada pada diri manusia. Jangan kau simpan amarahmu atau kau habiskan, tidak punya sifat amarah, enggak. Jangan. Amarah itu harus ada karena waktunya kau perlu menggunakan amarah itu. Saat engkau melihat nabimu dihina, saat itu kau harus marah. Saat agamamu dihina, kau harus marah. Saat negara kesatuan Republik Indonesia dirongrong
maka engkau warga Indonesia, rakyat Indonesia, ledakkan amarahmu untuk membela tanah air kita. Sallallahu ala Nabi. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Rahman. Mic-nya mungkin bisa di-share. Oh sudah, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan Pondok Kelapa di RW 3. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kekerasan itu kan terbagi dua, antara kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Kita tahu ya beberapa berita terakhir ada seorang ibu yang dengan tega ya meracuni anak-anaknya dikarenakan kekerasan verbal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mensikapi hal-hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Ustaz, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusa yang dibersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pertanyaan tadi disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman, bagaimanakah menyikapi kekerasan fisik dan verbal? Ustadz Asmar. Iya, kekerasan ada dua, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Tapi kalau kita meninjau daripada ajaran Islam, tidak ada perbedaan dari apa yang diajarkan oleh pakar-pakar psikologi kita. Di mana sumber utama kekerasan itu berawal dari kekerasan kalbu, kekerasan hati, kekerasan batin. Jadi kalau batin kita ini tidak terolah dengan baik, itulah yang melahirkan kekerasan yang menyebabkan kerusakan. Ya, hati yang kotor inilah yang menyebabkan kehancuran. Maka Nabi SAW katakan, ala inna fil jasadi mudghah, ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila daging ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi sumber utama kekerasan itu adalah bersumber dari hati yang tidak beres. Ya. Dan di dalam ilmu psikologi juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki temperatur emosi yang berbeda. Berbeda-beda, tidak semua manusia sama. Ada orang memang pembawaannya diam aja, marah aja diam gitu. Iya Bu ya, di sini ada nggak kalau marah diam? Nggak ada, kan neneknya perempuan itu memang dari kata Hawa. Hawa itu mesti terbuka mulut. Coba semuanya Bu, Hawa 1, 2, 3. Nah, kan terbuka mulut. Adam tertutup mulut. Makanya laki-laki itu kan sumbernya dari Adam, tertutup mulutnya. Kalau perempuan terbuka mulutnya, wah, itu perempuan itu. Memang itu sudah sunnatullah. Laki-laki itu ya diam, mulutnya tertutup, cuma kadang matanya melotot. Nah, kalau perempuan ya kadang-kadang matanya udah tertutup, mulutnya masih komat kamit, ya ini perempuan itu. Iya. Jadi sumber kekerasan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dasar utamanya adalah kalbu manusia, hati manusia. Dan temperatur emosi manusia berbeda-beda. Ada yang temperaturnya tinggi, ada yang sedang, ada yang sedikit-sedikit marah, ada yang sedikit-sedikit marah. Tapi itu tadi yang dikatakan oleh guru kita, menempatkan kemarahan itu harus pada tempatnya sehingga tidak melahirkan penyesalan. Kita lagi marah ngomel sama anak, kau anak anjing, kau anak setan, kau dari mana? Akhirnya anak kita ini gaya anjing, gaya setan. Ujung-ujungnya kita menyesal. Kenapa? Emosi kita dilampiaskan di tempat yang salah. Namun ketika emosi kita dilampiaskan di tempat yang benar, Islam dicaci maki, Al-Quran diinjak-injak, emosi kita naik. Maka
dengan emosi kita ini mendidih darah kita, keberanian kita datang dengan kalimat Allahu Akbar di jalan yang benar. Gitu. Jadi mengarahkan kepada jalan yang benar, emosi itu mampu kita tempatkan pada posisi yang benar, maka itulah yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan membuli itu juga termasuk dari hati yang tidak beres. Sedikit-sedikit membuli ibu-ibu. Itu kan gosip-gosip, cerita jelek, fitnah-fitnah, itu kan bagian daripada verbal juga itu. Ya. Ibu-ibu datang ke pengajian, gosip. Tuh lihat di kirimu, kenapa jilbabnya itu melulu. Ngomong lagi yang satu, coba lihat di belakangmu, kenapa tuh di belakang gincunya palsu. Dari mana kau tahu? Coba lihat tuh merah di giginya, kalau asli nggak pindah di gigi. Itu kan verbal itu. Betul ya Mas Agung ya? Gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kekerasan itu bersumber dari hati yang tidak beres. Mau gosip, mau fitnah, mau kekerasan fisik, bersumber dari hati yang tidak benar, hati yang tidak beres. Maka jadikanlah hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang berserah kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan semakin suci, prasangka kita dijaga, ya. Kemudian hati kita diasah dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Di balik usaha kita, ikhtiar kita, mendapatkan sesuatu setelah kita berikhtiar, maka itulah yang terbaik. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Karena setiap kita punya keinginan dan saya pun punya keinginan, tapi ketahuilah keinginan Allah jualah yang berlaku dalam kehidupan kita. Itulah cara mengolah bagaimana hati kita menjadi hati yang baik. Kalau hati kita baik, insya Allah emosi kita akan menjadi baik. Kalau emosi kita menjadi baik, insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi, kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik. Saya kira begitu Bapak. Nah Kiai Syarif, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita kalau perhatikan bahwa tabiat daripada kolbun ini kan terbolak-balik, bahkan kolb sendiri adalah sesuatu yang terbolak-balik. Sementara Allah mengendaki kolbun salim. Ini kan artinya ketika hati menjadi tenang, bukan karena kita latihan, karena Allah menghendaki untuk menjadi tenang, atau seperti apa penjelasannya Kiai? Baik, ya hati itu wilayah Tuhan. Hati itu wilayah Tuhan. Ketika ada sebuah ayat, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Itu sebagai sebuah informasi bahwa hak prerogatif Allah. Karena itu dalam orang-orang ahli sunnah wal jamaah, yang mereka begitu hati-hati kemudian bermazhab Syafi'i dalam sholat masih berdoa Allahumma hdina fi man hadait, atau mengamalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya menunjukkan betapa kita berharap betul dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa menafikan ikhtiar. Harus ada usaha, di antaranya adalah ketika engkau hadir di majelis ta'lim, majelis zikir. Karena tidak ada yang bisa membuat hati tenang kecuali mengingat Allah, begitu konsep Al-Quran. Oh Ustadz, ternyata kalau lagi banyak duit hati saya juga tenang. Iya ente kalau lagi banyak punya urusan. Tapi buat para pejabat yang mereka duitnya udah banyak, udah miliaran. Mereka bukan dengan uang ketenangannya. Ketenangannya supaya nggak keusut sama KPK itu. Kalau mereka mempunyai banyak masalah di bidang itu misalkan. Ini kan contoh. Tetapi yang membuat ketenangan adalah ketika hatimu dibuat tenang oleh Allah. Dan ketika hatimu dibuat tenang oleh Allah, berarti engkau tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Bila hubungan secara vertikalmu baik, maka engkau pasti akan digiring untuk melakukan hubungan secara horizontal juga baik. Engkau akan menjadi orang yang menebarkan kedamaian. Maka jadi Mas Agung, menurut saya ikhtiarnya perlu dilakukan. Conditioning ya, pengkondisian berarti ya. Pengkondisian harus terjadi. Baik. Pada saat engkau sholat, kenapa kemudian Allahu Akbar, kemudian engkau disuruh melupakan yang lain. Ya. Pada saat bacaan surat Al-Fatihah diberikan sebuah kabar gembira, ente tenang aja yang punya urusan. Kan ente baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ente biarin, nggak didemenin sama banyak orang, yang penting Allah demen sama ente. Kalau Allah demen sama ente, semua makhluk tunduk. Jadi menurut saya keyakinan seperti inilah yang harus dibangun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Maryam yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maryam dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Saya akan mewakili Majelis Taklim Ar-Rahmah kaum ibu. Saya menanya tentang kemunduran akhlak wanita. Yang saya tanyakan, pertama, bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlak kaum wanita dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana untuk mencegahnya dalam kemunduran akhlak wanita dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Keren banget nih. Ini kayaknya ustazahnya nih. Ini Bener ngetes ya? ini kayak. Iya, dari vokalnya kelihatan. Iya, kalau buat perempuan kemunduran akhlak kalau supaya kita mau keluar dari situ paling penting banget yang pertama adalah engkau mempunyai suami yang soleh. Artinya pendidikan itu dari suami dulu. Maka karena tidak mungkin semua istri punya suami soleh, maka pentinglah itu majelis taklim. Datang ke majelis taklim, jangan majelis taklim. Kalau majelis taklim majelis ngerumpi. Jadi ngomong lulu tadi tuh masalah jilbab, kerudung jadi masalah. Jadi bahasan. Kadang-kadang jamaah, terutama kaum ibu, saya rada aneh gitu ya. Hadir di majelis taklim, tetapi kemudian sama suami mereka tidak tahu tentang kewajibannya. Giliran ke majelis taklim seragam baru melulu, bahkan dandan kalau mau ke majelis taklim. Giliran di rumah, nah tuh ngaku. Kenapa coba? Emang mau kelihatan cakep sama ustazahnya, mau ustadznya? Maka bagaimana kemudian supaya memperbaiki, kudu kembali kepada kodratnya. Ente adalah seorang makmum yang kudu tunduk kepada seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan selagi suami tidak mengajarkan kedurhakaan, taati suamimu. Jangan kemudian giliran di majelis taklim jadi wanita solehah, giliran di rumah tadi tuh wah. Ente mah perempuan, jangan sampai kata ngomel, cemberut aja udah puyeng laki. Betul nggak Pak? Tuh ngaku tuh dia tuh. Saya mau, jangan sampai ngomel, cemberut aja. Ya Allah, kayak mau runtuh dunia. Kenapa? Karena wanita kodratnya adalah menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga, bukan sebab masalah. Karena itu dipesan betul sama Nabi. Kalau ente menjadi seorang suami, kudu memuliakan istri. Akrimun nisa, fawallahi ma akramahunna illa karimun. Muliakan istrimu, karena tidak ada yang memuliakan istri demi Allah kecuali orang yang punya kemuliaan. Makanya kadang-kadang nih para istri dari mimbar mulia ini bukan karena saya lagi ada bini saya yang ikut juga. Saya sampaikan, ente jangan galak-galak sama bini. Apalagi sampai KDRT, marah, kekerasan. Ente tahu nggak, bini ente berkali bertaruh nyawa demi menghadirkan seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan engkau sebagai seorang lelaki punya keturunan. Jadi jangan sekali kau mengedepankan emosimu. Ya paling kagak tadi Adam diem, mata melotot tapi. Maksudnya diplototin aja bini udah takut. Masa ente pakai KDRT segala. Kalau mau jadi preman mak tantangin no begal. Jangan bini lu gebugin. Maksudnya ini masalah akhlak juga. Jangan sampai kemarahan salah pada tempatnya. Tapi kalau agamamu, negara Kesatuan Republik Indonesia, kau ledakan amarah bila ada yang merongrongnya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari disampaikan Ustadz tadi bahwa Rasulullah adalah sikapnya tegas dan kasih sayang. Ya. Di kalangan kita, sebagian kita, bahwa banyak hal-hal itu yang mensikapinya ada kekeliruan. Ya, terbalik, bahkan sampai ada istilah toleransi terhadap orang-orang yang kafir. Saya mohon dijelaskan pertanyaannya, mohon dijelaskan asbabun nuzul dan bagaimana implementasinya Pak
pada zaman sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dawari, kita akan jawab setelah yang satu ini. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indahnya dalam bersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damen Saku, dan kita akan jawab satu lagi pertanyaan dari Bapak Dawari yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar berkaitan dengan asbabun nuzul. Silakan Ustadz. Iya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang salah satu tabiat dan sifat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam surah Al-Fat ayat 29 kalau nggak salah itu ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersama dengan para sahabat pengikutnya itu asyidda'u 'alal kuffar. Dia tegas terhadap kekufuran. Iya. Kemudian ruhama'u bainahum, penyayang di antara kalian. Nah, di dalam Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni, ia menjelaskan bahwa ayat ini turun di peristiwa Hudaybiyah, dan memang surah Al-Fat itu hampir seluruh ayatnya turun pada masa Hudaybiyah, ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pribadinya yang dihina, pribadinya yang dilecehkan. Rasulullah itu toleransi, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penunjukan kepada kaumnya dengan akhlak lutfiyah, kelembutan. Tapi ketika agama dihina, kemudian keluarganya ingin dilecehkan, maka itu tadi yang dikatakan oleh guru kita, bahwa kita harus melampiaskan emosi kita, jiwa raga kita, nyawa kita sekalipun akan hilang sekalipun dalam membela martabat keluarga yang dilecehkan. Seperti umpamanya istri kita akan diperkosa, itu bahagian yang dibenarkan dalam Islam untuk melampiaskan emosi kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyayang di antara semuanya, penyayang kepada keluarganya, penyayang kepada sahabatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya sangat lembut. Dan kalau kita melihat dari karakter para sahabat-sahabat walladzina ma'ahu yang bersama dengan Rasulullah di situ, karakternya berbeda-beda, Kiai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerasnya luar biasa, sampai mengatur saf dengan pedang. Apabila safnya rusak, maka dia akan bisa terkena dengan hunusan pedangnya Umar. Di mana Utsman bin Affan begitu lembutnya, di mana Abu Bakar As-Siddiq yang tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar, tapi kejujurannya luar biasa. Jadi Ali bin Abi Thalib yang kecerdasannya sangat luar biasa, ketika ada pertanyaan dia bisa menangkis, ketika hitungan matematikanya itu sangat luar biasa dalam riwayat. Jadi sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz, dan sekaligus kita akan berdoa bersama. Kiai Syarif, silakan untuk memimpin doa dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 12 Maret kami akan menghadirkan Babe Haikal Hasan dan Ustadz Syahdan dari Masjid Raya Al-Kautsar Villa Dagu Raya Pamulang. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, mari kita akhiri majlis dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika ya ilahana wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, semua urusan anak keturunan kami, saudara-saudara kami, dan semua urusan negeri ini. Ya Allah, berikan penjagaanmu buat negeri kami tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang tulus di dalam hatiku tak bersemi